Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 105. Sudah Pak, semuanya sudah siap dan sudah sama seperti apa yang Bapak inginkan. Rahang Fauzan mengeras kala ia mengetahui bahwa pasti ada seseorang yang akan mengacaukan rencananya. Orang yang tidak suka padanya. Siapa lagi? Bukankah selama ini hidup mereka sudah baik-baik saja? Bagus, jaga sekitaran lokasi, jangan sampai ada celah. Saya gak mau ada satupun orang asing yang bisa masuk ke lokasi. Siapapun itu, mengerti? Malam ini Clarlista benar-benar dibuat jatuh cinta oleh sikap manis yang diberikan Rian untuknya. Iya, sikap manis yang tak pernah ia rasakan lagi. Entah sejak kapan. Tapi ia sadar, semenjak sang kakak menyuruhnya pulang dan kembali untuk mengabdikan dirinya di tanah air, hatinya seringkali terguncang. Dari mulai terpesona akan karisma seorang Fauzan, sampai dengan tertipu akan tipu daya muslihat dari seorang Aksa. Clarlista, hei halo, kamu ngapain sih di sana? Kamu tuh gak ngederin kakakmu ini lagi ngomong ya? Astaga, Clar, aku mau ganti adik aja lah. Daripada dikacangin begini kayak ngomong di radio, kesal. Kevin mengeraskan suaranya. Tanpa sadar lamunan Clarlista ternyata tak pada tempatnya. Kevin yang saat itu tengah menghubunginya lewat sambungan telepon, ternyata malah ia abaikan beberapa saat. Benar-benar adik yang baik. Iya kak, tadi ngomong apa? Ya ampun tadi aku lagi gak fokus soalnya sambil baca buku. Hehe diulang ya kakakku yang tersayang, ucap Clarlista merayu sang kakak. Ngelamunin apa kamu? Baca buku apa? Coba sebutin. Kalau kamu gak bisa nyebutin judul itu, berarti kamu udah bohongin kakak, seru Kevin dengan garangnya. Aku gak bohong kok kak, aku lagi baca buku penuntun diet dan terapi gizi. Ini buku sumpah deh kak bagus banget. Kayaknya aku bakal beli buku yang edisi selanjutnya deh, jawab Clarlista sambil mengada-ada. Kevin tertawa terbahak-bahak saat mendengarkan ucapan dari Clarlista. Sejak kapan Clarlista mengurusi hal yang semacam itu? Ya memang itu masih dalam lingkup bidang kesehatan, tapi bukan ranahnya. Apaan sih kak? Kok malah ketawa? Tanya Clarlista mengerutkan keningnya.
Sejak kapan kamu pendidikan master dengan gelar dietitian? Hah? Jangan ngada-ngada loh kamu itu loh. Kalau mau bohong, coba yang lebih elegan sedikit gitu. Loh, atau lebih cerdas lagi sedikit gitu loh, seru Kevin tak mau kalah. Hahaha, lagi mikirin apa kamu sebenarnya, Clark? Cowok ya? Jawab. Clarlista tersontak saat mendengar ejekan dari sang kakak. Ia tahu hal ini akan menjadi sasaran yang sangat empuk untuk sang kakak. Pasalnya, selama di Korea, Clarlista selalu menutup hati. Karena menurutnya menuntut ilmu lebih dulu itu adalah hal yang jauh lebih penting daripada untuk sekedar memikirkan laki-laki. Bukankah seperti itu? Mungkin hanya sebagian. Kalau bisa keduanya, kenapa tidak? Ah kakak, ngapa jadi malah ngomongin laki-laki sih? Kakak tuh sebenarnya mau ngapain telpon tadi? Ganggu aja deh. Aku kan mau tidur. Besok ada operasi pagi, ucap Clarlista mengalihkan pembicaraan. Ngeles aja. Besok kakak pulang ke Jakarta. Kamu mau kakak samperin di rumah sakit apa pas di rumah aja? Kakak kangen banget sama kamu, ucap Kevin. Berpura-pura di rumah sakit aja deh. Kamu pasti sibuk terus, langsung pergi deh diajak pacar baru kamu itu. Terus kakak yang jauh-jauh dari luar negeri malah dilupain. Bodoh amat ah. Terserah kakak mau nyamperin aku di mana. Yang jelas, kalau aku udah selesai praktek di rumah sakit, aku akan langsung pulang, tanpa mau nungguin kedatangan kakak. So, whatever kalau kakak mau samperin aku di mana. Bye. Dengan sangat kesal, Clarlista memutuskan sambungan teleponnya dengan sang kakak. Ia tahu, esok dan seterusnya hal ini akan menjadi sasaran ejekan dari sang kakak, apalagi keberadaan Rian. Jika Rian sudah tahu rumah Clarlista, bukan hal yang mustahil jika Rian bisa saja ke rumahnya tanpa aba-aba. Clarlista, kamu adalah adik yang paling kakak sayang. Satu-satunya keluarga yang tersisa di dalam hidup aku. Aku gak akan pernah membiarkan satupun orang berani menyakiti kamu. Termasuk laki-laki bernama Rian itu. Malam yang penuh dengan hembusan angin, serasa membisikkan telinga senja akan romantisnya sang suami akan menghangatkannya. Dengan hal apapun itu, dan senja, bahkan ia tak sabar untuk menunggu hal itu. Kamu cantik banget, selalu cantik, dan bikin aku selalu larut sama kamu, ucap Fauzan mendekatkan diri pada sang istri yang sudah rapi dengan gaun elegannya. Jangan terbawa, kontrol diri kamu. Aku tahu, kamu sebenarnya ingin ke arah mana. Tapi lihat sekelilingmu. Aku yakin kamu tak akan mau mempermalukan dirimu sendiri, bukan? Tanya senja meyakinkan sang. Tentu saja, sayang, ucap Fauzan mengulurkan tangannya pada senja. Akan aku biarkan kamu menjadi ratu seutuhnya. Akan aku jadikan kamu bahagia sepenuhnya. Bahkan sampai kamu lupa bahwa kamu pernah
memiliki hati yang remuk dan tak berbentuk lagi. Karena aku yang akan merekatnya seperti semula, sampai rapi, sampai halus, bahkan sampai tak terasa bahwa hatimu pernah pecah dan hancur. Senja meneteskan air matanya terharu. Bukankah hati yang pernah hancur itu tak akan pernah bisa diperbaiki kembali? Layaknya sebuah cermin yang jatuh dan pecah. Hancur, tak bisa diperbaiki seperti semula. Apa kamu ingin memberitahukanku bahwa itu adalah sesuatu hal yang mustahil? Tanya Fauzan berbisik. Ingat aku sayang. Gak ada satupun hal yang mustahil untuk aku capai, sayang. Wanita akan diperlakukan layaknya seorang ratu oleh rajanya, di saat ia sudah benar-benar menemukan laki-laki yang sangat tepat untuknya. Mungkin hal itulah yang sangat cocok disematkan pada Senja. Fauzan menyeka tetesan air mata yang diteteskan oleh sang istri. Terlihat sedikit tapi sangat menyakitkan, meskipun hanya terharu. Jangan menangis sayang. Kamu berhak bahagia. Dan aku sangat dengan bangga mengajukan diriku untuk bisa membahagiakan kamu di setiap detik sisa usiaku. Hanya untuk kamu. Jadi, sekarang, aku harus seka air mata kamu, karena kamu itu terlalu berharga untuk aku. Setelah menyeka air mata sang istri, Fauzan langsung membawa penutup mata untuk menutup mata sang istri. Kejutan yang indah sudah sangat sempurna ia persiapkan. Sebisa mungkin tak ingin sampai cacat. Perlahan-lahan Senja dituntun untuk sampai ke lokasi kejutan. Sebuah candlelight dinner yang sangat romantis sudah sangat apik dipersiapkan. Pelita-pelita yang tersusun rapih menggantung juga tak kalah cantik. Dekorasi-dekorasi yang mengagumkan mata membuat siapapun yang melihatnya menjadi terkesima. Apakah respon yang sama juga akan muncul pada Senja? Kita buktikan saja nanti. Ketika penutup mata dibuka, Senja terperangah akan keindahan yang tampil di depan matanya. Cahaya yang kelap-kelip membuatnya mengerjapkan matanya berkali-kali, seraya meyakinkan diri bahwa ini nyata. Fauzan, ini bagus banget. Kamu kok bisa? Tanya Senja berkaca-kaca. Bisa apanya sayang? Dekornya, warnanya, makanannya. Bukan aku yang bikin sayang, ada tim aku yang bikin ini semua. Kan tadi sore aku selalu sama kamu, jadi gak mungkin kalau aku yang bikin ini semua. Kan sayang? Goda Fauzan menyentil lembut hidung sang istri. Oh iya benar. Gak, itu loh, maksud aku, itu kenapa kamu bisa menyuruh mereka untuk bikin konsep sebagus ini. Aku suka banget, makasih ya, ucap Senja meremas lembut tangan sang suami. Fauzan membelai lembut pipi sang istri. Sayang, untuk kamu apapun pasti bisa aku lakuin. Apalagi untuk hal sesederhana seperti ini. It's so easy. Kebahagiaan kamu itu prioritas aku. Dan kalau kamu suka dengan kejutan ini,
Itu adalah pencapaian terbesarku. Fauzan langsung mempersilahkan sang istri untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Ornamen dengan bentuk unik menyita pandangan mata Senja. Hingga lampu lilin yang menghiasi pun masih menjadi sorotan. Diraihnya lembut tangan sang istri yang ada di atas meja. Ditatapnya penuh dengan kasih sayang dan kelembutan. Bak insan yang tengah terpisah lama dari sang pemilik hatinya. Senyuman kebahagiaan kamu yang seperti inilah yang gak akan pernah bisa membuat aku lupa. Karena itu adalah prioritas hidup aku. Satu-satunya tujuan hidup aku sampai kapanpun juga. Membuat kamu bahagia. Karena segalanya yang udah kamu beri buat aku, itu adalah hal yang gak akan pernah ada tandingannya. Lirih Fauzan. Demi apapun, aku gak pernah memberikan kamu sesuatu, bahkan yang berharga sekalipun. Jadi please, stop membuat diri kamu sendiri seolah-olah memiliki hutang budi dengan aku. Karena itu gak mungkin terjadi. Kamu memiliki segalanya, sedangkan aku tidak ada. Lirik Senja membantah. Kamu memiliki segalanya yang aku inginkan, sayang. Hati yang tulus, cinta yang murni dan akhlak yang ikhlas. Kamu memperlakukanku layaknya laki LK yang begitu beruntung. Siapapun yang mendapatkan kamu, pasti akan merasa beruntung. Tapi itu cukup aku. Gak akan aku biarkan kamu dimiliki oleh siapapun. Karena kamu cuma milik aku. Titik. Senja tersenyum lebar saat mendengarkan pengakuan dari sang suami. Aneh memang. Dia yang memberikan pernyataan sendiri tapi dia juga yang melarang untuk dipraktekkan. Dasar laki-laki labil. Aku minta maaf ya, karena sebelumnya aku gak pernah membahagiakan kamu. Bahkan aku cenderung selalu menyakiti kamu dan membuat kamu kesal akan perlakuanku yang terlalu memaksa. Aku belum bisa jadi suami yang sempurna untuk kamu. Aku minta maaf ya, sayang. Itu bukan salah kamu kok. Mungkin memang bukan waktu yang tepat untuk kita bertemu. Tapi mungkin, sekarang adalah waktu yang paling kamu syukuri. Karena berkat waktu yang dulu mempertemukan kita. Sekarang kita jadi bisa saling mencintai dan menyayangi. Bahkan tanpa sadar, kita berada di posisi yang membuat kita benar-benar takut kehilangan satu sama lain. Kita harus saling menjaga. To be continued. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.